Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai sistem yang akan kami buat, yaitu sistem informasi proyek akhir. Di sini kelompok 10 ada Dina Aulia dan Fania Azura. Untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh Fania. Yang pertama ada anggota tim dan juga peranannya. Yang pertama Dina Aulia sebagai project manager dan juga programmer. Dan yang kedua saya sendiri Fania sebagai business analyst. Permasalahan sehingga dibuatnya sistem ini dan solusinya. Permasalahannya antara lain ada pengelolaan data akademik proyek akhir belum terkomputerisasi, aktivitas administrasi akademik belum terkomputerisasi. Lalu solusi yang dibuat yaitu membuat pemodelan sistem informasi proyek akhir. Yang kedua ada membuat fitur untuk mempermudah proses administrasi, juga membuat fitur untuk mempermudah pengelolaan data akademik. Selanjutnya ada langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, initiating proses. Melakukan survei dan wawancara untuk mengumpulkan data mengenai kebutuhan bisnis yang diperlukan untuk membangun sistem informasi proyek akhir. Lalu melakukan analisis kebutuhan, kemudian membuat dokumen perencanaan proyek yang meliputi flowchart, pemodelan atau DFD, project charter, preliminary, project scope statement, dan dokumen lain yang mendukung. Lalu ada planning proses. Planning yang pertama membuat project management plan sesuai analisa kebutuhan. Yang kedua menentukan scope planning, scope definition, dan pembuatan WBS. Yang ketiga membuat rencana berdasarkan 9 knowledge area. Lalu ada executing proses. Yang pertama membuat project team dan berkoordinasi agar informasi dapat terdistribusi dengan baik. Lalu mendevelop dan mengelola proses pembuatan software. Yang ketiga, pengujian software yang telah dibuat. Yang keempat, penyempurnaan dan modifikasi software sesuai feedback stakeholder. Lalu ada monitoring and controlling proses. Yang pertama, memonitor project work, project schedule, cost control, quality control, dan resiko. Yang kedua, melakukan verifikasi di setiap proses group. Yang ketiga, membuat progress report dari setiap project team dan proses integrasinya. Yang keempat, membuat administrasi terkait kontrak atau pendokumenasian. Yang selanjutnya, closing proses. Yang pertama, menutup project dengan mendeliver produk dan mengakhiri kontrak. Yang keempat yaitu ada flowchart. Flowchart yang sedang berjalan. Yang pertama yaitu pengajuan dan pendaftaran seminar proposal. Di sini ada 3 aktor, yaitu ada mahasiswa, staf jurusan, dan dosen pembimbing. Start dimulai pada aktor mahasiswa. Mahasiswa di sini meminta form pengajuan PA, lalu dikirimkan ke staf jurusan untuk menerima form. Lalu ke mahasiswa lagi ada mengisi form pengajuan PA dan mengumpulkan form. Lalu ke staf jurusan menerima form dan mengecek kelengkapan. Apakah kelengkapan dari form tersebut lengkap? Jika tidak, maka balik lagi ke mengisi form pengajuan PA. Jika lengkap, maka diajukan ke dosen pembimbing untuk menentukan topik. Lalu di sini topik dicetak. Lalu ke mahasiswa, lalu meminta seminar dan melakukan seminar. Lalu proses selanjutnya yaitu mahasiswa meminta form persetujuan. Lalu pembimbing memberikan form dan mahasiswa mengirim form, kemudian memberikan formnya ke staf. Setelah itu mengecek kelengkapan, apakah kelengkapan tersebut sudah selesai. Jika tidak, maka balik lagi ke meminta form persetujuan. Jika lengkap, maka melaksanakan PA dan N. Lalu ada flowchart pendaftaran dan pelaksanaan seminar PA.
Ini ada 3 aktor juga, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dan staf jurusan. Yang pertama yaitu staf di mahasiswa. Mahasiswa mengisi form minat proposal, lalu mengerjakan PA sampai bab 3-5, lalu bimbingan ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing memberikan bimbingan apakah melakukan revisi. Jika iya, maka mahasiswa mengisi form revisi dan mengerjakan revisi. Lalu balik lagi ke bimbingan ke dosen pembimbing. Jika tidak melakukan revisi, maka dosen pembimbing menandatangani proposal PA. Lalu minta form seminar. Setelah itu staf jurusan memberikan form seminar. Mahasiswa mengisi form, lalu memberikan formnya lagi ke staf jurusan. Lalu staf jurusan mengecek kelengkapan, lalu membuat jadwal seminar, dan mahasiswa mengikuti seminar kemudian end. Flowchart yang terakhir yaitu flowchart pendaftaran sidang dan yudisium. Di sini ada 6 aktor. Yang pertama yaitu ada mahasiswa, staf jurusan, dosen pembimbing dan penguji, akademik, dan direktur. Di sini staf dimulai dari mahasiswa. Mahasiswa meminta formulir pendaftaran sidang akhir, lalu staf jurusan memberikan formulir pendaftarannya, lalu mahasiswa mengisi formulir, kemudian menyerahkan lagi form tersebut ke staf jurusan. Staf jurusan meminta form, kemudian mengecek kelengkapan pendaftaran. Apakah kelengkapan pendaftaran tersebut sudah lengkap? Jika tidak, maka balik lagi ke meminta formulir, dan jika iya, maka mahasiswa melakukan sidang. Lalu mahasiswa meminta form revisi. Setelah itu, staf jurusan memberikan form revisi. Mahasiswa menerima form revisi dan memberikan ke dosen pembimbing. Setelah itu, dosen pembimbing mengisi form revisi dan mengisi nilai. Maksudnya yaitu mengisi form apakah mahasiswa tersebut melakukan revisi atau tidak. Lalu di sini mahasiswa melakukan revisi. Setelah itu meminta pengajuan. Setelah itu lanjut apakah laporan diterima. Jika iya, maka mengumpulkan dokumen ke staf jurusan. Jika tidak, maka balik lagi ke meminta persetujuan dan menyerahkan laporan pendaftarannya. Setelah itu lanjut ke mengumpulkan dokumen ke staf. Apakah dokumen lengkap? Jika tidak, maka balik lagi ke meminta persetujuan. Jika ya, maka meminta form revisi. Setelah itu mengisi nilai PA. Setelah itu dosen pembimbing mengisi nilai PA dan memberikan nilainya ke staf jurusan. Staf jurusan merekap nilai PA dan mengumumkannya ke akademik. Akademik membuat SK yudisium, lalu direktur menandatangani SK yudisium, dan akademik mengirimkan SK yudisium atau mengumumkan SK yudisium ke mahasiswa dan dokumen SK yudisium end. Yang kelima yaitu project objektif dan project coverage. Yang pertama yaitu project objektif. Sebagai salah satu sistem pengelolaan barang diharapkan akan membantu pengelolaan data mahasiswa tingkat akhir yang akan melakukan tugas akhir PJMI serta dokumen yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa tingkat akhir. Proyek ini berfokus pada sisi fungsionalitas sehingga end user diharapkan dapat mengelola aset IT secara mudah, baik, dan cepat. Yang kedua yaitu project coverage. Yang pertama, tampilan login yang meliputi username dan password yang harus diisi.
revisi. Tampilan pendaftaran PA yang meliputi nama, NIM, alamat, jurusan, dan judul PA. Tampilan seminar 1 yang meliputi informasi tentang seminar. Data mahasiswa harus diisi untuk pendaftaran, nama, NIM, jurusan, alamat, judul PA, validasi, data oleh dosen pembimbing. Ada tampilan seminar 2 yang meliputi informasi tentang jadwal seminar 2, data mahasiswa yang harus diisi untuk pendaftaran seperti nama, NIM, jurusan, alamat, dan judul PA, validasi data oleh dosen pembimbing. Project coverage, tampilan sidang yang meliputi informasi tentang jadwal sidang, data mahasiswa yang harus diisi untuk pendaftaran seperti nama, NIM, jurusan, alamat, judul PA, validasi data oleh dosen pembimbing. Tampilan informasi revisi yang meliputi data mahasiswa dan informasi bagian mana yang harus direvisi. Tampilan informasi nilai yang meliputi data nilai yang sudah diterima di seminar 1, seminar 2, dan sidang. Tampilan informasi yudisium yang meliputi informasi mengenai nilai keseluruhan dan SK yudisium. Yang keenam yaitu pemodelan DFD data flow diagram. Yang pertama yaitu DFD level 0. Di sini ada proses besarnya yaitu sistem TA. Dan ada 3 aktor yaitu mahasiswa, admin, dosen pembimbing. Dari mahasiswa ke sistem yaitu mengisi form seminar 1, mengisi form sidang, mengisi form revisi, dan mengisi form seminar 2, login, kemudian logout. Dan dari sistem ke mahasiswa yaitu ada info jadwal seminar. Di sini ada aktor admin, dari admin ke sistem yaitu jadwal seminar 1, jadwal seminar 2, dan jadwal sidang. SK yudisium, login, logout, dan ada dosen pembimbing. Dari dosen pembimbing ke proses sistem PA yaitu ada validasi topik PA, mengisi nilai PA, login, dan logout. Mengisi nilai PA, login, dan logout. Ada DFD level 1, di sini ada 6 proses, ada 7 proses. Yang pertama yaitu login, yang kedua pendaftaran PA, yang ketiga seminar 1, seminar 2, sidang, nilai, dan logout. Ada 3 aktor juga, di sini ada mahasiswa, admin, dan dosen pembimbing. Yang pertama yaitu mahasiswa melakukan login. Kemudian dari proses login juga ada info login. Lalu ada admin yang melakukan login juga, kemudian login memberikan info login. Dosen pembimbing login dan juga dari proses login memberikan info login. Lalu dari mahasiswa ke pendaftaran PA yaitu input data diri. Kemudian dari proses pendaftaran PA memberikan info pendaftaran PA. Tadi di login dan pendaftaran PA ini ada tabel yaitu tabel login dan tabel pendaftaran. Mahasiswa ke seminar 1 yaitu mendaftarkan seminar 1, kemudian dari proses seminar 1-nya menginfokan jadwal seminar. Dan yang melakukan proses seminar 1 ada 2 aktor yaitu admin dan mahasiswa. Admin di sini membuat jadwal seminar, kemudian disimpan di tabel seminar. Mahasiswa daftar seminar 2, kemudian dari proses seminar 2 menginfokan jadwal seminar 2. Dan ada 2 aktor juga yaitu admin untuk membuat jadwal seminar 2. Sama di sini ada proses sidang juga yaitu mahasiswa mendaftarkan sidang, kemudian dari proses sidang menginfokan jadwal sidang dan admin membuat jadwal sidang. Dari mahasiswa penilai yaitu bisa melihat nilai PA, nilai seminar
nilai seminar 1, seminar 2, dan sidang. Kemudian dari proses nilainya yaitu memberikan info nilai. Dari proses nilai ini ada 3 tabel, yaitu tabel seminar 1, seminar 2, dan sidang. Kemudian dari aktor dosen pembimbing yaitu melakukan mengisi nilai sidang, mengisi nilai seminar 2, dan mengisi seminar 1, dan disimpan di masing-masing tabel. Yang terakhir yaitu proses logout. Di sini ketiga aktor melakukan logout, dan dari dari proses logoutnya yaitu memberikan info logout. Ada DFD level 2 dari pendaftaran PA. Di sini ada 4 proses. Yang pertama, isi data, edit, hapus, dan pilih pembimbing. Di sini ada 1 aktor yaitu mahasiswa dan 1 tabel yaitu tabel pendaftaran. Dari mahasiswa ke isi data yaitu mahasiswa menginputkan data mahasiswa atau data diri. Kemudian dari proses isi data memberikan info dari data mahasiswa tersebut dan disimpan di tabel pendaftaran. Proses yang kedua yaitu proses edit. Dari mahasiswa ke edit yaitu bisa mengeditkan data mahasiswa. Kemudian setelah diedit, proses edit ini atau sistem edit ini bisa memberikan info data mahasiswa yang sudah diedit dan disimpan di tabel pendaftaran. Proses yang ketiga yaitu hapus. Mahasiswa bisa menghapus data mahasiswa atau data yang sekiranya tidak dibutuhkan. Kemudian dari proses hapus tersebut bisa menginfokan data mahasiswa dan disimpan di tabel pendaftaran. Proses yang terakhir yaitu pilih pembimbing. Di sini mahasiswa bisa memilih pembimbing yang akan membimbing PA-nya. Kemudian dari proses pilih pembimbing nanti ada data pembimbing yang sudah dipilih, kemudian disimpan di tabel pendaftaran. DFD level 2 dari proses pendaftaran seminar 1. Di sini ada 6 proses. Yang pertama yaitu input data diri, edit data diri, jadwal seminar 1, tampil nilai seminar 1, hapus data, dan tambah nilai seminar 1. Ada 3 aktor, yaitu mahasiswa, admin, dan dosen pembimbing. Dari pertama yaitu mahasiswa, ke input data diri, menginputkan nama dan NIM untuk login, kemudian info data diri, dan disimpan di tabel seminar 1. Mahasiswa bisa mengubah data, seperti misalnya ketika ada kesalahan dari judul seminar yang akan diajukan bisa diubah. Kemudian setelah diubah, proses edit data diri ini bisa menginfokan ke mahasiswa agar mahasiswa bisa melihat data yang telah diedit. Lalu ada jadwal seminar 1. Jadwal seminar 1 ini ada 2 aktor yang melakukannya, yaitu admin dan mahasiswa. Admin mengunggah jadwal seminar, kemudian mahasiswa bisa melihat jadwal seminar tersebut. Setelah itu, mahasiswa bisa melihat nilai seminar 1. Setelah itu, mahasiswa bisa menghapus data. Setelah itu, proses dari hapus data bisa memberikan info kepada mahasiswa. Yang terakhir yaitu ada tambah nilai seminar. Yang melakukan yaitu dosen pembimbing. Dosen pembimbing mengisi nilai seminar 1 dan disimpan di tabel seminar. DFD level 2, pendaftaran seminar 2. Ada 6 proses juga. Yang pertama yaitu input data diri, edit data diri, jadwal seminar 2, tampil nilai seminar 2, dan hapus data. Yang pertama yaitu dari mahasiswa bisa menginputkan data diri seperti input nama dan NIM, kemudian proses bisa memberikan info kepada mahasiswa. Di sini ada tabel
seminar 2 untuk menampung data dari proses seminar 2 ini, yaitu yang kedua yaitu ada edit data diri. Mahasiswa bisa mengedit atau mengubah data, kemudian dari proses edit data diri bisa menginfokan data dirinya. Yang proses yang selanjutnya yaitu jadwal seminar 2. Admin mengunggah jadwal seminar 2 dan mahasiswa bisa melihat jadwal tersebut. Lalu admin mengunggah nilai seminar 2 sehingga mahasiswa bisa melihat nilai dari seminar 2. Lalu mahasiswa bisa menghapus data dan dosen pembimbing menambahkan nilai seminar 2 dan disimpan di tabel seminar 2. Yang selanjutnya yaitu ada level 2 dari pendaftaran sidang. Di sini ada 6 proses juga sama seperti yang sebelumnya. Ada input data diri, edit data diri, jadwal sidang, tampil nilai sidang, hapus data, dan tambah nilai sidang. Di proses ini sama seperti proses sebelumnya, yaitu mahasiswa bisa menginputkan data diri, bisa mengedit data diri, bisa melihat jadwal sidang, dan admin yang mengelola atau mengubah jadwal sidang. Mahasiswa bisa melihat nilai sidang, mahasiswa bisa menghapus data, dan dosen pembimbing dapat menambah nilai sidang dan disimpan di tabel sidang. Yang terakhir yaitu ada level 2 dari proses nilai. Di sini ada satu aktor yaitu mahasiswa dan ada 3 proses yaitu nilai seminar 1, nilai seminar 2, dan nilai sidang. Dari level 2 proses nilai ini, mahasiswa bisa melihat ketiga nilai ini, nilai seminar 1, seminar 2, dan nilai sidang. Data dari nilai-nilai tersebut sudah disimpan di masing-masing tabel, yaitu tabel seminar 1, tabel seminar 2, dan tabel sidang. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.